Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 195 ini akan membahas mengenai topik HBD dan mengulas tentang 2024. Oke, jadi ya Robun, pada tanggal 28 Desember 2024 merupakan hari di mana salah satu orang yang berharga buat aku merayakan ulang tahun ke-25, the one and only Iqbal Giafari Ramadan. Dear Iqbal, selamat ulang tahun ya. Selamat datang di usia 25 tahun. Semoga Iqbal panjang umur, sehat selalu, makin sukses, lancar-lancar terus karirnya, segala urusannya. Terus Iqbal juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, yang terbaik lah untuk Iqbal. Oh ya, semoga Iqbal juga bisa lebih sering merasa bahagia dimanapun dan dengan siapapun. Pokoknya aku doain yang terbaik untuk Iqbal. Semoga apapun yang menjadi mimpi Iqbal, cita-cita Iqbal bisa sesegera mungkin terwujud. Amin. All the best for you, Iqbal. Yuk tahun depan kita ketemu lagi. Ya Allah, aku pengen banget ketemu Iqbal di tahun 2025 nanti. Semoga nanti ada kesempatan dan aku bisa ketemu Iqbal. Ya entah di event apapun itulah. Pokoknya semoga tahun depan di tahun 2025 aku bisa ketemu lagi sama Iqbal. Bismillah. See you ya Iqbal. Once again, happy birthday and all the best for you. Oke, mari ikut aku untuk mengulas tentang tahun 2024ku. Nah, Irobun, di tahun 2024 ini tuh aku menjalani kehidupan sebagai seorang pengangguran. Di tahun 2024 ini tuh ya aku masih belum punya pekerjaan. Tapi it's okay. Aku cukup senang menjalani kehidupanku di tahun 2024 ini. Ada cukup banyak kebahagiaan, cukup banyak pelajaran, cukup banyak hal baru yang terjadi yang aku alami di tahun 2024 ini. Ya namanya hidup kan gak yang selalu mulus, gak yang selalu isinya tuh happy-happy. Ada kalanya isinya sedih, nangis, terus nanti gantian jadi bahagia, ketawa, senyum. Ya fase kehidupan kan gak melulu sedih, gak melulu bahagia, tapi ya silih berganti gitu kan. Oke, ya Robun, di awal tahun 2024 ini tuh aku cukup senang melihat diriku karena akhirnya aku memberanikan diri untuk melamar pekerjaan, mencari pekerjaan di berbagai platform, terus melakukan wawancara. Ya walaupun aku masih beraninya secara online. Ya intinya di tahun 2024 ini tuh coba apply pekerjaan ini itu di berbagai platform. Ya ujung-ujungnya gagal, ditolak atau punya yang nggak ngelanjutin gitu. Oh ya, di tahun 2024 ini untuk pertama kalinya aku ikut rekrutmen bersama BUMN dan CPNS. Rekrutmen bersama BUMN itu setelah aku menjalani proses CPNS, aku merasa rekrutmen bersama BUMN ku tuh masih jauh dari kata siap, jauh dari kata baik, jauh dari kata sempurna. Kayak aku tuh kurang banget persiapannya pas waktu itu gitu. Kayak ya udah coba aja daftar, tapi kayak kurang aja gitu. Aku agak kesel sama diriku kalau aku inget-inget itu. Tapi ya buat percobaan pertama ya oke lah, nggak apa-apa, namanya juga usaha belajar ya, mencoba hal yang baru ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah cukup seneng karena waktu itu di rekrutmen bersama BUMN itu tuh kan ada beberapa kali apa ya sebetulnya kayak tes gitu kali ya.
Itu tuh yang pertama, nilaiku tuh pas-pasan, tapi alhamdulillah aku lolos ke tahap berikutnya. Yang tahap berikutnya tuh yang ini, yang tes bahasa Inggris sama apa ya sebutannya. Pokoknya kalau di CPNS tuh kayak TKP gitu, yang berakhlak gitu. Ya itu pokoknya. Aku lupa namanya apa, sebutannya apa, intinya itu. Nah, tapi di situ aku nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya, aku stop di situ karena aku nggak masuk rankingan. Nah, terus yang CPNS, ya ini juga aku beberapa kali ceritakan ke Yorobun. Alhamdulillah, aku sampai di tahap SKB. Walaupun jujur ya Yorobun, awalnya tuh aku nggak yang seniat itu juga. Maksudnya kayak, ya coba aja dulu gitu. Maksudnya bukan yang berambisi banget buat jadi PNS, buat yang lolos CPNS gitu, tapi kayak ya udah setiap prosesnya dijalani, dilewati, diusahain gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, aku ngerasa kayak apa ya, setiap harinya tuh jadi lebih serius gitu buat memperjuangkan CPNS ini gitu. Dan ya aku senang, aku bersyukur bisa sampai di tahap SKB. Nanti buat pengumuman hasilnya yang integrasi nilai SKD dan SKB tuh di bulan Januari. Bismillah, semoga aku lolos ya Rabbun. Nanti insya Allah aku cerita-cerita gimana hasilnya. Oke. Oh ya ya Rabbun. Kayaknya dari tadi aku udah ngomongin tentang ini kan, kayak pekerjaan, pengangguran, apply ini tuh kayak. Oke, mari kita cerita tentang hal yang lain. Ini flashback di tahun 2024 ya, di awal-awal tahun tuh. Kalau di tahun 2024 ini tuh aku ngalamin gatal-gatal di kulit sama beruntusan di dahi. Ya, alhamdulillah untuk gatalnya I think udah mendingan, udah jarang kambuh, dan alhamdulillah kulitku juga udah membaik, udah nggak ngelupas lagi. Alhamdulillah. Terus untuk beruntusannya, aku masih berusaha untuk mengatasinya. Oh iya ya Robun, ini pas aku lagi rekaman ini tuh sebenarnya aku belum nonton kan episode terakhir University War Season 2. Tapi semalam tuh aku habis dapet spoiler. Katanya tim SNU yang jadi juaranya di University War Season 2. Yeay. Ya ampun, alhamdulillah aku seneng banget ngelihat SNU bisa jadi juara lagi. Setelah di season 1 Hyun Bin dan teman-temannya yang jadi juara University War. Nah, di season 2 ini ada Kyumin dan teman-temannya yang jadi juara juga, mewakili nama SNU. Wah, keren banget emang SNU di season 1 juara, season 2 juara, emang keren-keren. Tapi peserta-peserta lain dari univ lain juga nggak kalah keren, semuanya pinter-pinter, kayak ada ya orang-orang sepintar mereka tuh. Pokoknya nonton University War baik season 1 maupun season 2 tuh kayak bikin aku ngerasa ternyata banyak banget hal yang gak aku tahu, yang aku gak bisa gitu, aku belum bisa. Kayak aku bisa mereka mikir kayak gitu, aku ngedengerin peraturan cara mainnya aja tuh kayak udah nge-like, udah ini apaan, gimana ini maksudnya, kayak gak nyambung di otakku, kayak gak masuk gitu. Tapi mereka keren banget sih, semua peserta University War baik season 1 maupun season 2 tuh semuanya keren-keren. Aku tunggu di season 3-nya ya. Iya, semoga nanti ya hari ini atau besok kita mungkin aku udah bisa nonton final episode yang University War season 2 ya. Soalnya aku bener-bener penasaran gimana prosesnya sampai akhirnya tim SNU tuh juara lagi gitu. Oke. Jadi pun jangan lupa nonton ya. Oh iya, di 2024 ini
Of course, aku senang karena di pertengahan tahun Mas Jin udah selesai wamil, terus di bulan Juni kan Mas Jin selesai wamil, terus di bulan Oktober J-Hope selesai wamil. Mereka bisa live viewers lagi, bisa bikin konten lagi buat ARMY, bisa ketemu sama ARMY, bisa tampil di depan ARMY. Terus juga yang gak disangka-sangka di bulan Desember ini ada Jungkook yang live viewers. Wah, itu bener-bener jadi kejutan yang menyenangkan buat ARMY gitu. Dan di tahun 2024 ini, Mas Jin ngerilis album solonya, Happy. Alhamdulillah, aku suka sama semua lagu di album Happy. Favoritku, of course, masih sama. Running Wild sama Falling. Tapi overall semuanya aku suka. Suara Mas Jin bener-bener enak banget, kayak sekali didengerin bikin suka, berkali-kali didengerin malah makin bikin suka. I love you Mas Jin, makasih udah menemani tahun 2024 ku, dan tolong temenin aku terus ya di tahun-tahun berikutnya. Dan ya kalau bisa dalam masa waktu, dalam jangka waktu, pokoknya selama mungkin lah, aku masih pengen terus sama Mas Jin. I love you Mas Jin. Oh ya, Hirobun, terima kasih ya telah membersamaiku di tahun 2024 ini. Podcast Makan Malam ini gak akan terus ada sampai sekarang kalau bukan tanpa adanya campur tangan dari Hirobun, tanpa adanya dukungan dari Hirobun. Terima kasih banyak Hirobun. Per episode ini kita udah sampai di episode 195. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki era 200 episode, dan gak lama lagi podcast Makan Malam akan berusia 2 tahun. Terima kasih banyak ya Robun, terima kasih telah membersamaiku, terima kasih telah selalu ada untuk podcast Makan Malam, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan oleh Robun. Terima kasih banyak atas waktunya, atas waktu berharganya yang udah Yorobun luangkan untuk mendengarkan podcast Makan Malam, untuk mendukung podcast Makan Malam ini. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya. Yorobun benar-benar berharga buat aku dan podcast Makan Malam. Yorobun, aku minta maaf kalau selama ini banyak salah. Entah kata-kataku ada yang kurang berkenan di hati Yorobun, mungkin ada salah kata, atau mungkin secara nggak disengaja aku pernah menyinggung hati Yorobun. Aku minta maaf atas segala kesalahan yang pernah aku perbuat kepada Yorobun. Yorobun, mari terus bersama. Tolong terus temenin aku ya. Kalau Yorobun butuh teman buat cerita, Yorobun bisa cerita ke aku lewat DM di Instagram podcast Makan Malam. Aku berharap podcast Makan Malam ini bukan cuma jadi media buat aku cerita ke Yorobun, tapi Yorobun juga bisa cerita ke aku, walaupun lewat DM Instagram. Kalaupun misalnya Yorobun kayak bingung ngetiknya gimana, atau kayak kurang serak gitu, kurang pas aja gitu kalau ngetik aja, kan di DM itu bisa ini kan, bisa voice note kan. Nah itu Yorobun juga bisa kayak cerita-cerita ke aku. Insya Allah aku usahain buat ada untuk Yorobun. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak Yorobun untuk semuanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku berharap aku dan Yorobun bisa punya masa yang lama. Semoga kita akan terus bersama, hidup dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga kesuksesan juga akan menjadi milik kita di masa depan kelak. Tetap semangat ya Yorobun. Tetap semangat. Dan aku ucapkan selamat liburan,
happy holiday dan happy new year. Semoga apapun yang terjadi di tahun 2024 ini mampu menjadikan kita menjadi sosok pribadi yang lebih baik, lebih kuat, lebih sabar, lebih bisa ikhlas dan bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kedepannya hal-hal baik akan lebih sering datang kepada kehidupan kita, kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga yang terbaik untuk kita kedepannya ya. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.